Halo teman-teman, habis ini kita bakal bahas lagi kasus bangunan di soal PM ini tuh di di dua sesi satu dan juga sesi dua. Jadi kita bakal bahas semuanya dalam satu video ini. Jadi pastikan kalian ngikuti dari awal sampai akhir, oke? Oke, terus. Nah, sebut yang lampu dengan lampu terpasang di puncaknya berada di sudut lapangan olahraga. Ani, oke aku highlight Ani dengan tinggi badan 1,5 meter. Berdiri sejauh 15 meter di depan tiang tersebut. Di sisi lain, di depan tiang tersebut dipasang dua tiang yaitu di titik AD untuk menyangga sebuah papan pengumuman berbentuk persegi panjang yaitu CDEF. Jarak tiang pengumuman ke tiang lampu adalah AL sama dengan BL sama dengan 5 meter ya ini. Tinggi papan pengumuman CF sama dengan 3 meter. Dan lebarnya adalah CD atau sama dengan 5 meter. Sedangkan tinggi tiang AE adalah 8 meter. Oke, berarti mungkin kita harus gambarin dulu ya, biar kalian kebayang ukuran-ukurannya. Jadi Ani tuh di sini, Ani tuh tinggi badannya 1,5 kan tadi. 1,5. Terus habis itu dia tuh berdiri jadi ke sini tuh 15. Jadi di sini ke sini ya, Ani tuh 15 meter. Oke, terus ada dua tiang nih. Nah, tiangnya tuh aku warnain apa ya? Oranye ya. Ada tiang. Ini yang oranye nih. Oranye ini. Nah, si tiangnya tuh tiang AE itu 8 meter kan. AE 8 meter. Nah, terus CD itu yang ini. Dia adalah 5 meter. Berarti sama kayak yang ini adalah 5 meter. Terus CF tuh yang ini. Aku ganti hijau coba ya. CF yang ini. CF tuh 3 meter. Terus ini AL sama dengan BL sama dengan 5. Jadi itu AL tuh ke sini. Jadi nanti bentuk segitiga gini. Nah, ini sama dengan 5 meter. Ini 5 meter juga yang hijau. Ini tadi 8 meter yang AE. 8 meter. Ini berarti 5 meter. Udah gitu. Terus kita coba lihat pertanyaannya, guys. Ini cuma gambaran ini apa namanya? Informasi soalnya ya. Kita lihat soalnya dulu. Jika panjangan bayang Jika panjang bayangan Ani 5 meter, tinggi tiang lampu adalah, oh berarti panjang bayangan Ani itu yang di sebelah sini, guys. Aku warnain apa ya? Eh, Biru mungkin. Ungu nih. Nah, ini yang warna ungu tuh ini panjang bayangan Ani yaitu 5 meter. Terus kita nyari yang ini tinggi tiang ini. Aku warnain ungu juga ini. Nah, kita gambar aja segitiganya yang lain, guys. Dia kan nyari tinggi tiang lampu ya. Misalkan segitiganya tuh gini. Nah, ini Ani di sini Ani warna orange. Ani tadi tingginya 1,5. Terus ini 15 meter, terus ini 5 meter bayangan. Nah, ini 5 meter. Nah, berarti kita pakai kasih bangunan, guys. Jadi segitiga besar yang ini dibanding segitiga yang kecil yang ini. Berarti ini alas segitiga besarnya adalah 20 ya. Kita pakai kasih bangunan langsung aja, guys. Jadi jadi X itu yang ini ya. X itu tinggi tinggi tiang per alasnya. Alasnya berarti kan 20 ya, yang segitiga besar. Terus sampai dengan tinggi yang segitiga kecil itu adalah 1,5 meter. Terus di per alasnya yaitu 5 meter. Udah kita kali ke sini ya buat nyari si X-nya, berarti X sama dengan 1,5 per 5 kali 20. Jadi ini dibagi 5, ini dibagi 5 1 dibagi 5 ini 4. Berarti 1,5 dikali 4 sama dengan 6.
Berarti tinggi si tiang lampu adalah 6 meter. Nah, ini ada C. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Aku lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ada soal lagi nih. Tapi beda informasi lagi soalnya ya. Kita nggak bisa menyamakan informasi soal sebelumnya dengan soal berikutnya. Jadi kayak kan informasi soalnya yang ini nih. Nah, tuh tapi kalau informasi yang ini pasti sama ya setiap soal. Yang beda tuh informasi di soal yang ini. Oke, oke kita baca dulu soalnya. Misalkan tinggi tiang lampu, oh nih, tinggi tiang lampunya diketahui yaitu 10 meter. Jika Dodi yang tingginya 1,8 meter berdiri di depan tiang lampu dan mempunyai bayangan 9 meter, jarak Dodi ke tiang lampu adalah, oke, kita buat segitiga baru lagi. Aku mau warna hijau ya. Nah, terus si Dodi aku warnain ungu. Dodi warna ungu gini. Lah ini si Dodi. Dodi tingginya 1,8 meter. Terus diketahui tinggi tiangnya adalah 10 meter. Terus diketahui bayangannya adalah 9 meter. Oke, berarti kita mencari yang ini kan. Berarti ini kita ibaratin gen X dia apa ya? R ya. R untuk Rara. Oke, kita bayangin R ya. Oke, informasinya sudah sesuai. Berarti kita pakai kesebangunan aja. Karena aku suka kayak variabel yang kita cari itu ada di atas. Jadi aku taruh atas dulu jadi R. Jadi kan segitiga kecil banding segitiga besar ya inget ya. Di segitiga kecil yang ini dibanding segitiga kecil yang ini. Oke, berarti kan alas segitiga besar itu kan berarti R plus 9. Ya kan? Berarti R plus 9 yang segitiga yang besar. Tuh. Berarti ini R plus 9. R plus 9 per tingginya. Tingginya tuh 10. Teman-teman buat yang bingung cara kesebangunan mungkin bisa lihat materi kesebangunan di channel YouTube lain ya. Karena saya tidak akan menjelaskan kayak eh, kesebangunan secara rinci. Ya, saya akan membahas soalnya aja gitu. Oke, ini kan tadi alas, ini tadi tinggi kan. Berarti harus sama. Berarti harus alas segitiga kecil yaitu 9 dan tinggi segitiga kecil yaitu 1,8. Oke, aku kali ke sini aja kali ya. Jadi R plus 9 sama dengan 9 per 1,8 dikali 10. Oke, jadi ini jadinya R plus 9 sama dengan 90 dibagi 1,8. 90 dibagi 1,8 tuh 50. R plus 9. Berarti R-nya doang berarti 9-nya dipindah ke sini jadi ya minus kan. 50 min 9. Jadinya R sama dengan 41. Nah, ini udah. Jawabannya adalah 41. Jawabannya adalah 41. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Aku lanjut ke soal berikutnya. Oke, misalkan tinggi bayangan lampu. Oke, ini sebenarnya ada kesalahan soal ya. Seharusnya bukan tinggi bayangan lampu, tapi mungkin tinggi tiang lampu. Karena tinggi bayangan lampu tuh agak kurang make sense ya. Tinggi bayangan lampu. Karena nggak ada informasi bayangan lampunya kan di soal. Oke, berarti kita misalnya tinggi lampunya adalah 10 meter. Berarti kita tulis dulu ini 10 meter. Panjang bayangan sisi atas papan pengumuman yaitu EF adalah sebentar teman-teman. Kayaknya handphoneku mati sebentar ya.
Oke, oke, teman-teman. Kita mau nyari si EF itu yang ini kan. Nah, EF itu yang ini, guys. Oh, aku warnain apa ya biar kelihatan ya? Warna oranye mungkin ya. Kasih warna oranye di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, kita cari EF yang ini, guys. Terus, berarti kita harus pakai segitiga yang ini, guys. Kan tadi kita informasinya ya di sini. Tadi ini 5. Kenapa tidak lurus? Sebentar ya, guys. Aku orangnya harus perfeksionis. Soalnya. Oke, ini lurus. Yang satunya kurang lurus. Nah, oke. Terus ini anggap aja simetris lah ya. Yang penting lurus. Ini kan 5 meter, ini 5 meter. Terus ini juga 5 meter. Nah, ini buat berarti kan kita bisa pakai sebangunan yang ini, yang segitiga yang ini kan. Ya kan segitiga yang ini kan segitiga ini. Nah, cuman kita harus tahu sisi sisi yang lain ya, sisi yang ini, ya, yang warna hijau ini kita harus tahu. Karena ini pastinya apa namanya? Sama sisi kan. Karena ini aja sama sisi yang kecil. Yang kecil ini sama sisi, sama-sama 5 meter, pasti ini juga sama sisi kan. Yang 5 meter ini kan. Nah, sama sisi, berarti yang ini pasti juga sama sisi. Nah, berarti kita harus mencari si BF ini. Nah, caranya gimana? Caranya tuh kita, caranya tuh kita harus pakai segitiga yang di sini, guys. Jadi, nah kita tarik gini, kan jadinya segitiga ya. Nah, begini. Jadi nantinya akan menjadi sebuah segitiga. Kita buat segitiga yang tegak dulu ya, bukan yang tidur. Bin. Nah, ini ya guys. Terus ini si papan, si tiang lah, tiang pengumuman tadi. Kan diketahui, kan ini tadi kan, si AE atau AE itu adalah 8 meter. Otomatis yang ini juga 8 meter ya. Kan nggak mungkin papan pengumuman tuh panjang sebelah. Harusnya ya guys, harusnya tidak begini panjang sebelah. Jadi pasti ini 8 meter juga. Terus ini tadi 10 meter. Terus ini tadi, ini 5 meter ya yang ini. Yang ini tadi 5 meter. Ini 5 meter. Nah, kita cari yang ini X. Oke, seperti biasa karena aku suka X-nya di atas, kita taruh X-nya di atas ya. Si segitiga kecil, berarti si alas segitiga kecil per tinggi segitiga kecil yaitu 8. Sama dengan uh, alas segitiga yang besar yaitu 5 plus X per 10. Oke, kita kali silang aja ya guys. Jadi sini aja. Sebenarnya bisa dikali silang, bisa enggak ya, tapi aku pengennya dikali silang. Adanya 10X. Ini tuh jadinya 8 dikali 5 plus X. Nah, ini jadikan 10X. Terus ini dikali ini jadinya 40. Ini dikali ini jadinya plus 8X. Terus kita pindah si X-nya ke sini. Jadi 10X min 8X. Sama dengan 40. Terus jadinya ini kan 2X ya. Jadi 2X ini sama dengan 40. Nah, kita cari si X. Si X-nya sama dengan 40 dikurangi 2 jadinya tuh adalah 20. Berarti si X-nya adalah 20. Gitu kan. Oh, nggak usah gini aja. X sama dengan 20. Berarti udah ketemu nih guys. Si X ini adalah 20. Ini ya. Si ini adalah 20. Nah, terus kita buat segitiga yang tidur ini. Yang ini ya kita buat.
segitiganya tuh kayak gini ya, insya Allah. Kurang kurang mirip ya. Segitiga itu kayak gini. Nah, kayak gini lah ya. Nanti ini si tadi papan tadi ini kan 5 meter. Ini 5 meter. Ini 5 meter. Nah, ini 20 meter, sorry. Nah, ini kan berarti sisi segitiga besarnya ini kan berarti 25 meter. Nah, karena ini sama sisi, ini otomatis ini juga 25 meter. Ini jadi 20 meter juga. 25 meter, berarti ini alasnya juga 25 meter. Secara simpelnya gitu, cuman kita bisa pakai Pitagoras. Pitagoras, sorry. Kita bisa pakai eh, apa namanya, kesebangunan. Jadi kan ini kita anggap aja ya, kita nggak tahu si alasnya. Ini namanya, ini X. Cuma tahu ini berarti si kita besar adalah 25 ya. 25 meter gini. Jadi kita taruh alasnya, alas segitiga besar per alas segitiga kecil. Terus sisi segitiga besar yaitu 25 meter per sisi segitiga kecil yaitu 25 5 meter, sorry. Terus kita ini kan 25 dibagi 5 sama dengan 5 ya. Jadi 5 terus X per 5 meternya nggak usah terus gak apa-apa ya guys. Terus si 5 ini kita kali ke sini. Jadinya kan X sama dengan itu, X sama dengan 5 kali 5 atau X sama dengan 25. Nah, benar kan berarti X yang ini sama dengan 25. Gini. Oke, berarti jawabannya adalah yang E ya. Yang E. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya. Misalkan tinggi tiang lampu adalah 10 meter. Panjang bayangan sisi samping papan pengumuman adalah yaitu CF. Oke, kita cari si CF. Nah, tadi kan kita nyari si EF tuh yang ini kan. Nah, sekarang kita cari si CF, guys. Yang CF tuh yang ini ya. Nah, ini CF. Nah, gimana kok cari nyari si CF? Caranya kita pakai segitiga juga. Rata-rata kesebangunan tuh pakai segitiga ya guys ya. Kita pakai segitiga yang kayak gini guys. Ini. Nah, terus segitiga yang gini. Gak lurus. Nah, segitiganya gini. Nah, kayak gini. Nah, karena informasinya kan tadi masih sama ya guys. Tinggi tiang lampu. Tadi kan masih sama ya kayak tinggi tiang lampu 10 meter. Soal sebelumnya juga aku scroll lagi ya. Nah, tinggi tiang lampu 10 meter. Sama kan? Jadi otomatis nanti insya Allah jawaban yang ini sama guys. Si BF yang ini pasti sama. Nggak insya Allah ya, maksudnya pasti sama yaitu 20 meter. Karena tadi itu informasi soalnya tuh kebetulan sama. Tuh. Berarti kita tinggal, kan kita mau nyari si CF kan ya. Berarti yang ini doang. Berarti si BF ini kita kurang si BC. Jadinya nanti si CF gitu. Kita gambar segitiganya aja guys. Aku pakai hijau aja ya. Ya, pakai oranye. Eh, Anggap aja sisi FC ini oranye. Nggak bisa lurus. Harus lurus. Set. Nah, terus si sisi yang tiangnya itu si warna ungu ini. Nggak lurus juga. Terus aku harus lurus orangnya. Set. Nah, nah tadi kan ada informasi ya guys di sini. Kalau si AE itu adalah 8 meter. Terus si CF yang ini
adalah 3 meter. Nah, 3 meter kan. Berarti sisi yang ini doang, aku warnain apa ya? Aku warnain oranye aja deh. Kan yang ini 3 meter nih, terus yang ini 8 meter. Segini, berarti sisi yang ini doang. Yang ini doang, itu kan berarti yang ini doang ya. Nih, oranye. Nah, itu kan berarti 8 meter dikurang 3, jadinya 5 meter. Berarti ini doang, itu sama dengan 5 meter. Ya, gitu. Jadi, yang ini panjang yang ada papan pengumumannya di 3 meter, terus ini 5 meter. Gitu. Terus aku belum gambarin ya segitiga yang kecilnya. Nah, sama persis kan. Udah berarti ini kali kan 20 ya. Ini 20. Dan ini totalnya adalah 20. Berarti ini X. Terus ini. Ini, ini tadi 5 meter ya. 5 meter dari mana? 5 meter dari sini ke sini. Tadi kan 5 meter ya. Nah, tadi kan di informasinya ini 5 meter ya. Nah, berarti ini 5 meter, guys. Berarti ini 5 meter. Semoga jelas ya, guys, penjelasanku. Berarti ini 5 meter. Terus ini tadi tingginya sesuai di soal ada 10 meter. Berarti kita nyari si X. Berarti kita pakai segitiga yang ini, guys. Nah, yang ini. Pakai segitiga yang ini. Oke. Berarti X-nya lagi-lagi aku taruh di atas ya. X per... Jadi ini alas. Si alas sama tinggi aja. Jadi 5 meter. Terus ini juga alas yang segitiga besarnya berarti 5 plus X per tingginya yaitu 10 meter. Nah, ini aku kali ke sini aja ya. Ini juga kali silang ini, kali silang ini. Jadi ini 10X, ini 5 dikali 5 plus X. Jadinya 10X, ini dikali sini jadinya 25. Ini jadinya 5, 5X. Berarti 5X pindah ke sini jadinya 10X min 5X sama dengan 25. Nah, terus 5X per 25 jadinya X sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5 meter. Berarti si X ini adalah 5 meter, guys. Ya, jadi X sama dengan 5 meter berarti ini adalah 20 dikurang 5 atau sama dengan 15 meter. Yang bagian ini ya. Karena tadi kan total sepanjang ini kan 20, berarti ini sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15 meter. Gitu. Jawabannya adalah 15 meter. Ini dia. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Aku lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini adalah soal D2 sesi 1. Sebelumnya aku mau minum dulu guys ya, sebentar. Oke teman-teman, eh kita baca dulu ya soalnya ya. Di halaman sekolah, Fani berdiri di titik B. Di antara sebuah dinding dan sebuah tiang yang dipasang lampu di puncaknya. Tinggi badan Fani adalah 175 cm. Oke, kita highlight dulu ya. Fani ada di 175 cm. Dan panjang bayangannya di dinding, oke, panjang bayangannya di dinding adalah 50 meter. 50 cm, sorry ya. Pada dinding tersebut terdapat sebuah jendela berbentuk persegi yaitu PQRS dan garis AL pada gambar dengan yang tegak lurus dengan dinding dan tiang lampu. Oke, kita representasikan informasinya.
Oke, jadi tinggi Fani adalah 175 cm atau eh berarti berapa ya? 1,75 ya, 1,75 meter ya berarti. Oke, terus berarti panjang bayangannya itu yang ini guys, yang ini aku warnain oranye ya. Jadi dia sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. 0,5 meter ya. Nah, logikanya gimana nih Kak? Logikanya di mana ya? Kok nggak bentuk segitiga malah kayak trapesium gitu. Oke, logikanya gini. Aku gambar dulu bangunnya ya. Kenapa nggak lurus sih? Susah banget ya lurus. Soalnya kalau nggak lurus nanti aku takutnya kalian tidak tergambar dengan jelas gitu loh. Jadi aku mau kalian benar-benar tergambar dengan jelas. Jadi ya guys, aku baca simetris. Seenggaknya lurus lah walaupun nggak simetris ya. Ini aku gedein dulu. Nah, udah mirip belum? Mirip kan? Apakah kalian melihat segitiga di sini? Tidak. Oke, jadi segitiganya tuh ada di sini guys. Lagi-lagi kesebangunan tuh pasti harus ada hubungannya sama segitiga ya. Sebenarnya nggak pasti sih, cuman eh, se- hampir semua, kayak nggak hampir semua, kayak semua gitu. Semua soal PM yang aku tahu itu pasti pakai segitiga. Apapun caranya tuh tiba-tiba pasti ada bentuk segitiga gitu. Iya, udah sudah ya ya pingnya. Oke, ini ya aku mau merepresentasikan gambar si soal tadi dengan gambar yang lebih sederhana. Ya tadi Fanny tingginya berapa? 1,75 meter. Terus ini adalah 0,5 meter. Oke, kita belum baca soalnya ya, guys. Kita baca dulu soalnya. Jika jarak Fani ke tiang lampu adalah 20 meter dan Fani berdiri 1 meter dari dinding, tinggi lampu adalah, oke. Berarti tinggi lampu itu adalah, oke, bentar, bentar. Jika jarak Fani ke tiang lampu 20 meter, oke. Ini 20 meter ya, ini 20 meter. Ini 1 meter. Ini adalah X. Oke, teman-teman. Sekarang pikirkan secara logika bagaimana kita mendapatkan segitiga ini. Oke, aku hitung ya jawabannya. Satu, dua, tiga. Oke, benar. Cara kita mendapatkan segitiga ini adalah dengan mengurangi ini dengan ini dengan 0,5. Kenapa Kak dikurangi? Kayaknya aku kurang jelas ini, Bet. Harusnya tingginya si Fani kan dari sini ke sini. Nah, ini baru benar. Nah, kenapa dikurangi 0,5 Kak? Biar jadi segitiga guys. Jadi ketika ini dikurangi 0,5, ini juga dikurangi 0,5. Nanti kan bakal bentuk segitiga kan ya. Gitu. Jadi aku harap kalian paham ya penjelasanku. Oke, berarti ini berarti si tinggi Fani, wait, si tinggi Fani ini kita kurangi 0,5 ya. Terus ini juga dikurangi 0,5. Terus ini kalau ini dikurangi 0,5 udah pasti 0 kan, ini berarti hilang. Udah kita fokus ke segitiganya aja guys. Aku buat segitiga yang baru ya. Ya walaupun nggak persis ya udahlah ya. Berarti ini tadi 1,75 dikurang 0,5 atau 0,50 jadinya 1,25. Sini adalah X min 0,5 ya atau 0,50 sama aja. Terus tadi ini Fani ke tiang lampu adalah jadi Fani ke tiang lampu 20 meter ya. 20 meter terus ini ke sini adalah 1 meter. Kak, aku kayak miring ya segitiganya ya. Iya guys, gak apa-apa. Yang penting kewarasan kita jangan sampai miring. Oke, berarti kita tinggal pakai si lagi-lagi X-nya adalah di Kak, X-nya kenapa sih ini nggak dipotong? Karena kan yang dipotong tingginya ya guys, bukan si mendatarnya. Kalau mendatarnya tetap, oke? Semoga kalian bisa pahami. X min 0,5 sama dengan berarti kan ini tinggi segitiga besar. Berarti bisa kita per bisa kita sama dengenin tinggi segitiga yang kecil, yaitu 1,25. Nah, terus si alasnya kan berarti ini ya, guys. Berarti si alas segitiga besar adalah 20 plus 1 atau 21 meter. Berarti ini per 21 meter. Meternya nggak usah ikut ya. Ngapain sih ikut-ikut? Terus ya udah berarti
Si alas yang kecil, segitu kecilnya berarti kan 1 meter ya. Bentar aku baca dulu ya guys, takut ada yang salah. 1 meter dari dinding, oke. Oke bener ya berarti. Berarti kita kali silang aja. Ini kali ini, terus ini kali ini. Jadinya 1 dikali. Ini meternya ikut juga ini. Satu doang. Oke, 1 dikali berikan tetap aja X min 0,5. Terus ini 1,25 dikali 21. Oke, kita hitung dulu guys. 1,25 dikali 21. Jadinya 26,5 ya. X min 0,5 sama dengan 26,25. Terus, nah ini kan kita mau nyari si X aja nih. Berarti X sama dengan 26,25 ditambahkan dari ini dari minus ke sini jadinya nambah ya. Ini plus 0,5. Jadinya 26,75. Apakah ada? Aku takut banget kalau nggak ada. Oh ada guys. Takut banget kayak tau nggak sih kayak membahas soal tuh takut banget kalau nggak ada tuh. Jawabannya yang Oke guys, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sebentar, sebentar. Oke, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya ya. Sebentar ya guys. Apa nih? Bentar aku sambil ngecek kunci apakah tadi jawaban aku sudah benar. Oke, oh, sudah benar guys. Oke, sudah benar ya perhitunganku. Benar jawabannya yang Jangan ragu-ragu sama aku. Oke, terus ada lagi nih guys. Ini agak tricky ya. Kita baca dulu soalnya. Untuk memberikan fasilitas bagi siswa yang menyukai olahraga basket, titik C pada garis AL ditempatkan tiang untuk memasang papan pantul. Oke, titik C. Oke, kita highlight dulu. Titik C pada garis AL ditempatkan tiang memasang papan pantul basket berukuran 1 kali 1,8 meter. Jarak jarak tiang tersebut ke AC adalah 7 meter. Oke, jarak tiang ke dinding. Oh, sorry, ke dinding adalah AC sama dengan 7 meter. Oke, terus 7 meter ya. Jaraknya ke tiang yaitu CL sama dengan 14 meter. Jika seluruh papan bayangan pantul berada pada dinding, luas bayangan tersebut adalah oke, papan pantul tuh kalian bisa bayangin gak sih ring basket? Ring basket itu kan ada papannya ya. Di belakangnya ring itu kan ada papan si basket. Papannya si basket tahu kan ya? Kalau nggak tahu googling. Aku malas banget nyari. Ya, jadi kayak ring basket itu di belakangnya kan ada papan. Nah, itu namanya papan pantul gitu. Kenapa namanya papan pantul? Kayak sebagai anak basket karena jadi kan standar ring basket itu kan ada kan ini kan ada di belakang ring basket tuh kan gini betul. Aku gambarin ya, aku agak jelek. Jadi kan ini ring apa? Ini kan ring basket nih gini kan. Nah, ini kan ring basket nih. Nah, di belakangnya ini kan ada anu ya, ada kotak gini kan. Nah, itu tuh biasanya ada garis gini guys, garis kayak gini gak salah. Kalau nggak salah ya. Nah, ini namanya papan pantul. Nah, kenapa namanya papan pantul? Karena di ilmu basket ya, ilmu basket ya tuh. Di ilmu basket tuh, kalau kita mau shooting, shooting bola dari jauh ya, bukan yang masukin pakai tangan. Jadi kayak shooting itu, shooting tuh kayak ngelempar dari jauh ke ring basketnya, itu namanya shooting. Nah, itu tuh kita harus eh, cara biar masuk ke ringnya itu kita harus melempar tepat ke titik putih ini. Biasanya warna putih ini, guys. Titik putih kotak yang kecil ini. Gitu. Itu namanya papan pantul. Kenapa namanya nggak ring aja gitu? Mungkin biar biar kebayang papan pantul gitu. Nah, ya jadi kayak terus kan, oke aku gambarin lagi.
Berarti dia ada di sini ya, di AL. Apa aja gini ya? Berarti kan lebarnya segini. Kenapa jadi panah dah? Jadi lebarnya kan segini kan. Lurus dong. Set. Nah, berarti lebarnya segini, berarti nanti tingginya gini ya. Tingginya gini. Nah, jadi kan bakal kayak gini gitu ya. Gimana sih gambarnya? Pokoknya gini lah guys. Ini tingginya ya yang menjulang gini. Set. Nah, nah, jadi kayak papan pantulnya tuh di sini guys. Sebenarnya ada tiangnya ya, cuman aku gambarin ke bawah karena apa? Karena kan nanti juga bakal ada bayangannya di sini. Nah, kan ditanya tuh luas bayangan kan. Nah, luas bayangan papan pantul mau dia di atas atau di bawah? Kenapa jadi trapesium? Ya udah gini ya. Nah, ya ini gini lah. Intinya nanti bayangannya tuh di sini, terus ini nanti papan pantulnya. Nah, jadi eh anggap ini papan pantul ya, papan pantul. Nah, nanti kan ada bayangannya di dinding gini kan. Nah, mau bayangannya tuh mau si papan pantulnya di atas atau di bawah, di atas gini atau di bawah gini, itu kan pasti luasnya tetap sama kan. Luas si papan pantulnya bakal tetap sama. Luas bayangan papan pantul dan luas bayangan papan pantul tetap sama. Iya kan? Karena pertama, kenapa tetap sama luasnya? Karena yang pertama, cahayanya tuh dari lampu, bukan cahaya matahari. Jadi dia nggak berubah, apa namanya? Tempat cahayanya tuh nggak berubah. Terus papan pantulnya juga nggak berubah ukuran. Jadi mau ditaruh di tempat manapun, si bayangan papan pantul, maaf, si bayangan papan pantul tuh yang ini warna ungu ini, nah tak bakal tetap sama. Mau si papan pantulnya nanti ada di sini. Ini kan kalau si papan pantulnya di sini berarti bayangannya ada di sini ya. Nah, mau kayak gitu pun itu luas papan pantulnya akan tetap sama ketika luas papan pantulnya ada di bawah. Tuh. Jadi aku taruh bawah biar eh memudahkan aja guys ya. Memudahkan memudahkan kita nyari si luas papan pantulnya. Tuh. Semoga bisa dipahami ya, yepingku tadi. Oke, kita baca lagi soalnya. Ada di titik ketika, berarti ini tinggi ya, ini tinggi, tinggi kali lebar. Ya, ada ini ya, tinggi itu yang ini, lebar tuh yang ini. Yang ini, lebar. Terus, oke, tiang, jadi kan ini AL ya, berarti anggap aja tengah-tengah ini C. Berarti ini si C ya. Terus, AC itu adalah 7 meter, berarti ini 7 meter. Terus CL sama 14 meter, berarti 14 meter. Nah, kita mau nyari si bayangannya. Berarti bayangannya di sini. Nah, gitu. Apakah kalian menemukan segitiga? Apakah kalian menemukan segitiga? Segitiganya di mana lagi nih, Kak? Segitiganya ada di dekat kalian, guys. Jadi segitiganya tuh yang ini. Oke, segitiganya tuh yang ini. Gini lah ya. Berarti ini kurang panjang, guys. Ini kurang panjang. Nah, begini. Aku gambar yang layak ya. Tadi ini aku pindah aja. Biar kalian tetap kebayang papan pantulnya. Segitiganya jadinya gini, guys. Ini C ya berarti. Berarti bayangannya segitiganya tuh gini. Apakah pasti segitiga, Kak? Pasti, guys. Kayak, pasti soal ini tuh segitiganya simetris, cuman gambarku aja yang nggak simetris. CL ini berapa? 7 meter. Terus ini 14 meter. Terus ini adalah, berarti lebarnya tadi adalah 1,8 ya.
1,8 meter. Berarti ini si X kan kita mau nyari plus bayangannya. Oke. Sekali lagi apa? Berarti kan kita pakai ini segitiga kecil banding segitiga besar. Dan segitiga besar yang ini, sorry, banding segitiga kecil yang ini. Oke. Sekali lagi karena aku suka X-nya di atas, aku mau kasih X-nya di atas. Berarti si alas segitiga besar, berarti X per tinggi segitiga besar, berarti yang ini ya. Jadi 7 plus 14 sama dengan alas segitiga yang kecil ini, 1,8. Jadi tinggi segitiga yang kecil ini berarti per 14. Dikali silang ya guys. Oh nggak perlu dikali silang karena X-nya cuma satu. Jadi ini X per 21. 1,8 per 14. Kemudian X, berarti ini kali ke sini aja. 1,8. Sebenarnya dikali silang gini tuh sebenarnya nggak apa-apa guys, walaupun X-nya cuma satu. Cuman aku nggak mau aja karena lebih ribet ya nanti. Jadi langsung aja. Dikali 21. Ini bisa dibagi 7 ya. Dibagi 7 ini 2, dibagi 7 ini 3. Berarti X sama dengan 1,8 dibagi 2 dikali 3. Jawabannya harusnya 2,7. 2,7 berarti jawabannya ada 2,7 ya. Ini masih lebarnya guys. Karena kita nanti di mencari apa? Luas bayangan. Nah, karena ini masih ada lebarnya doang. Jadi lebarnya tuh lebar yang asli itu adalah 1,8. Terus bayangannya tuh lebarnya adalah 2,7. Berarti kita nyari sih bayangan tingginya. Caranya gimana? Caranya kita pakai skala aja. Jadi 2,7 dibagi 1,8 itu kan sama dengan 1,5 ya. Sebentar aku hitung dulu untuk memastikan. 2,7 dibagi 1,8. 1,5. Oke bener. 1,5 ya berarti. Nah, berarti skalanya itu adalah 1,5. Ini skala ya. Berarti tingginya itu kan tadi 1 meter. Berarti tinggi bayangannya adalah 1 dikali 1,5. 1 dikali ya ini. Jadi jawabannya adalah bayangan tingginya adalah 1,5. Berarti luas si papan pantul itu adalah tinggi kali lebar kan? Tinggi kali lebar. Atau sama dengan 2,7 dikali 1,5. Tuh, dikali 2,7. Nah, ketemu 4,05. Jawabannya yang A. Begitu. Dari kesini sambil aku cek kunci. Oke, bener. Gitu guys, semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami guys. Jadi jawabannya adalah 4,05 ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang tanya, kenapa dikali Kak? Karena kan papan pantulnya tuh bentuknya eh, persegi gitu ya. Jadi kan sebenarnya persegi panjang ya, sorry, persegi panjang. Jadi kan persegi panjang tuh tinggi kali lebar gini kan. Berarti kan sisi yang ini dikali sisi yang ini. Tuh. Semoga bisa dipahami. Aku next ke soal selanjutnya. Oke, misalkan jarak Fani ke tiang lampu. Oke. Misalkan jarak jarak Fani ke tiang lampu adalah 20 meter dan Fani berdiri 1 meter dari dinding. Oke, informasinya masih sama ya kayak kayak sebelumnya, ya nggak sih? Masih sama kan ya? Bentar, bentar. Oh, masih sama kayak yang nomor ini, guys. 20 meter dari lampu dan 1 meter dari dinding ini kan ya. Jika Fani melangkah, tapi ini udah beda soal lagi ya. Jika Fani melangkah, jika Fani melangkah ke samping sejajar dengan dinding sejauh 2 meter, bayangan dinding, bayangan di dinding bergerak sejauh titik, titik, sejauh titik. Oke, kita gambarin lagi. Oke, Fani ke lampu.
Jarak Fani ke tiang lampu adalah 20 meter. Berarti ini 20 meter. Ke dinding adalah 1 meter. Berarti ini 1 meter. Terus si Fani ini melangkah guys ke samping. Samping tuh boleh kanan kiri bebas ya berarti. Aku ke kiri, ke sini aja, ke kiri aja. Ke kiri ke sini sebanyak 2 meter. 2 meter. Berarti bayangannya tuh melangkah sejauh berapa? Kenapa tidak lurus ya? Saya benci tidak lurus. Nah, bayangannya tuh melangkah sejauh berapa gitu. Ini bayangannya. Melangkah ya, guys, ya. Pindah ya. Kan si Faninya pindah, berarti bayangannya ikut pindah. Karena itu ikut pindahnya tuh berapa meter. Nah, kita bisa pakai segitiga, guys. Apakah kalian mau lihat bentuk segitiga? Jadi segitiganya kayak gini. Nah, sama kayak tadi ya berarti. Cuman beda soal aja. Di kayak gini. Ya, nggak apa simetris ya, guys. Aku entah kenapa kayak males banget. Karena segitiga itu kayak dibolak-balik gitu loh. Jadi kayak kurang, kurang, apa ya, males lah pokoknya buat bolak-balik si segitiga ini. Kayak ini ya, aku besarin dulu supaya, nah gini. Nah ini kan Fadi pindah ya 2 meter, terus dia ke sini 20 meter, dan ini 1 meter. Sini X, ya kita nyari si X. Lagi-lagi berarti segitiga besar dibanding segitiga kecil. Karena aku suka X-nya di atas, berarti X ya. Di atas X per, berarti si alas per ini ya. Nah ini ada 21. Si alas segitiga besar per tinggi segitiga besar ya 21. Terus alasnya ini ada 2 meter. Berarti tingginya ini adalah 20 ya. Gak usah kita kali silang. Jadinya X per ini dikali ke sini ya guys. Berarti 2 per 20 dikali 21. Jadinya adalah X per 42 per 20. Berarti X-nya adalah 42 per 20. Ini 42 per 20 atau sama dengan berapa berarti? Ini kita jadiin pecahan campuran kan jadi 2 ya. 2 2 per 20 atau ini bisa kita bagi 2 jadinya. Oh nggak usah guys. Apa ini kita bagi 2 aja nih. Yang ini. Ininya kita bagi 2 per 2 ya. Jadinya adalah 21 per 10 atau 2,1 atau 2,10 ya sama aja. Jawabannya yang B gitu. Jawabannya yang B. Oke, next soal. Oke, semoga kalian paham ya. Ini semoga kalian paham dan penjelasan aku ya. Oke, aku next soal ya, guys. Ini soal terakhir bukan ya? Oke, ini soal terakhir, guys. Kayak beda-beda banget ya. Kayak informasi yang ini tuh, informasi yang di sini tuh hampir gak terlalu kepake ya. Oke, misalkan tinggi lampu adalah 21 meter dan tinggi lampu berada 20. Oke ya. Tinggi lampu 21 meter, tiang lampu berada 20 meter dari dinding. Oke, berarti berarti ini adalah berapa? 20 meter. Ini 21 ya. Tinggi tiang lampu kan 21 meter. Oke, terus jendela PQRS dibuka. Fani membuka jendela PQRS sehingga sinar lampu masuk ke dalam ruangan dan bayangan jendela di lantai ruangan, bayangan jendela di lantai ruangan
adalah P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Jika AQ adalah 1 dan AP adalah 3 meter, P aksen, Q aksen adalah... Oke guys, dengerin aku baik-baik. Oke, kan di sini tuh dia ada di halaman sekolah ya. Di halaman sekolah ada si Fani. Fani berdiri. Nah, berarti kan ini ada di... Nah, kan ini ada ini ya, yang ini. Yang bayangan jendela di lantai ruangan. Otomatis ruangannya tuh yang di sebelah sini, guys. Nah, ini ruangannya. Ini halaman. Ini halaman. Jadi ruangannya tuh ada di sebelah sini. Berarti kita nyari bayangannya itu ada di dalam ruangan. Nah, gimana tuh, Kak? Jadi segitiganya tuh nanti gini, guys. Nah, si sinar lampu ini kan nanti bakal membuat bayangan ya. Si sinar lampu ini bakal buat bayangan jendelanya. Jadi nanti sinar lampu tuh bakal, nah bakal kayak gini. Kena si P dan kena si Q. Ini kalau nggak lurus, maaf banget ya. Nggak lurus. Aku gambar ininya dulu deh. Nah, di ininya ke sini. Terus si Q-nya tadi ini ke sini. Gini ya guys. Inilah ya walaupun tidak sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oke. Jadi gitu guys. Tuh. Jadi segitiganya tuh kayak gitu. Oke, aku buat yang versi bagusnya ya. Di sini aja berarti. Karena agak panjang ya tadi ya. Nah, terus nanti. Ya ini ya guys. Jangan lupa si Peggy-nya ini ya. Ini tadi aku ngelewatin si Peggy-nya. Berarti Peggy-nya tuh di sini. P, P ke Q-nya aku kasih warna hijau. Terus ini warna ungu aja. Sinar lampunya oranye aja. Gini. Terus aku kasih huruf-hurufnya ya berarti. Ini apa? Apa aja nih? Ini berarti apa? L. Berarti ini L. Ini A. Ini Q. Ini P. Ini berarti P aksen ke aksen. Ini P aksen. Ini Q aksen ya. Oke. Kita mau nyari P aksen ke aksen berarti ini kan. Nah, kita mau nyari yang aku stabilo kuning. Ini tadi AL berapa AL? Tiang lampu berada 20 meter dari dinding, berarti ini 20 meter. Terus tinggi tiang lampu adalah 21 meter. Terus Aki adalah 1 meter dan AP adalah 3 meter. Berarti kalau digabung jadinya 4 meter. Oke, P aksen Q aksen adalah berarti aku mau kalian nyari segitiga yang ini dulu guys. Jadi segitiga yang ini dibanding aduh, dibanding jadi segitiga yang ini kan, dibanding segitiga yang ini. Baru nanti dikurangi segitiga yang ini dibanding segitiga yang ini. Nah, gitu. Semoga kalian mengerti ya dan paham ya. Berarti kita nyari ini ya, P aksen sama A. Jadi P aksen A, P aksen A adalah sama dengan eh P aksen L. Ya. Nah, sama dengan P aksen L per, tadi kan alas berarti per tingginya adalah 4 meter ya. 4 meter. Sorry.
adalah 4 meter. Gini aja, P aksen L. Terus, oh ya bener, P. Sorry, sorry. Maksudnya ini AP. Tingginya AP, AP ya ini. Terus P aksen L berarti tingginya adalah, ini apa sih? Ini O aja ya, di OL. Udah. Terus habis itu udah kita isi aja. Jadinya P aksen A itu kita anggap X per AP adalah 4. Terus sama dengan P aksen L. P aksen L adalah X plus 20 per tingginya adalah 21. Oke, karena X-nya ada 2 ya, berarti kita kali silang aja. Jadi sama dengan 21 X sama dengan 4 dikali X plus 20. Jadinya 21 X 4 X plus 80. Terus X-nya ini kita taruh sini jadinya 21 X min 4 X sama dengan 80. 21 X. Bener ya ini guys ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry guys, sorry. Ternyata di keterangannya tuh AP adalah 3 meter ya. Nah ini, AP ini adalah 3 meter. Berarti bukan PQ ya yang 3 meter. Berarti AP yang ke sini tuh adalah 3 meter. Berarti ini ke sini tuh adalah 3 meter ya. Sorry banget. Berarti jawabannya tuh bukan. Berarti AP ini adalah 3 meter ya berarti. Oke. Itu jadi 3 meter. Aku maaf ya guys buat bingung. Semoga kalian paham ya. Aku ulang lagi deh. Jadi si AP tadi kan adalah 3 meter ya, bukan 4 meter. Sorry banget. Jadi sama dengan tadi P aksen K aksennya. P aksen K, L aksennya adalah X plus 20 per hmm, berapa tadi? 21 ya. Oke. Berarti ini dikali silang aja dari 21 X. Ini 3 dikali X plus 20. Atau sama dengan 21 X. Ini berarti 3 X ya. 3 X plus 60. Oke. Berarti si X-nya kita pindah ke sini. Jadinya 21 X min 3 X sama dengan 60. Ini kan jadinya 18 ya. Jadi 18 X sama dengan 60. Berarti X sama dengan 60 per 18. Atau sama dengan berapa? 60 dibagi 18. Dibagi 2 aja ya. Berarti 30 per 9. Dibagi 3 lagi bisa ya berarti. Bagi 3 tuh 10 per 3. Oke. Jadi jawabannya adalah 10 per 3. Ini baru yang ini ya guys. Yang PA ini ya. Yang garis ungu ke sini. P aksen A. Oke, berarti kita nyari si ki aksen A. Kita nyari si ki aksen A. Sini. Kita nyari ke sini aja. Jadi gini. Ki aksen A sama per. Kan ini alas ya. Berarti tingginya tadi kan 1 meter. Aki tadi 1 meter kan. Berarti Aki ini. Berarti per ki aksen L. Ki aksen L. Nah ini kita ibaratin Y aja ya. Y per ki aksen L berarti tingginya adalah 21 ya. Oke. Sorry. Maksudnya LO. Kita masukin angkanya Ki aksen A adalah Y, terus Ki aksen L adalah Y plus 20. Terus per Ki tadi adalah 1 ya. Terus per ini adalah 21. Oke, kita kali silang lagi-lagi. Jadinya ini 21 Y, ini jadinya Y plus 20 karena dikali 1 jadi nggak berubah ya teman-teman. Oke, karena nggak cukup, aku pindahin ke sini ya. Jadi 21 Y sama dengan Y plus 20 kan. Nah, si Y-nya itu pindah ke sini. Jadi 21 Y
min Y sama dengan 20. Berarti 21Y min Y sama dengan, kan Y itu kan sama dengan satu kan. Jadi jadi ini kayak 21Y min 1Y gitu. Jadi Y doang tuh sama dengan 1Y. Dengan 20. Jadinya sama dengan 20Y sama dengan 20. Berarti si Y adalah 1 ya. Si Y adalah 20/20 sama dengan satu. Oke. Si Y adalah satu. Berarti ini. Berarti. Oh, jangan aku hapus ya. Oh, sini. Berarti P ke A itu adalah tadi 10/3. Terus ini adalah satu. Berarti 10/3. 10/3 yang ini dikurang satu. Oke, kita taruh sini aja, guys. 10/3 dikurang satu atau 10/3 dikurang 3/3 atau 7/3 ya. Atau sama dengan 2/1/3. Oke, 2/1/3 jawabannya yang B gitu. Coba aku cek di kunci ya benar atau tidak. Oke benar ya jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. 2/1/3. Oke guys. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe dan karena kalian subscribe kalian gak akan ketinggalan guys. Karena tiap minggu aku bakal bahas semua mungkin ya. Semua pokoknya sebisa aku semua soal PM yang kesebangunan aja. Dan mungkin kalau masih ada waktu nanti aku bakal juga upload yang apa namanya itu yang peluang dan juga kombinatorika dan yang lainnya mungkin. Oke, semoga bermanfaat guys. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Oke.